Loh, Kenapa nih? apa kemana ya? Oke. Daftar mana? Lupa aku. Ih, kok bisa? Iya tahu. Coba deh diinget-inget. Nggak. Kamu kemana aja? Tadi kan sebelum berangkat ke perpus, Oke. bayi buku sama mau itu kan. Nah, setelah itu kan aku jalan di kelas. Nah, udah gitu aja. Kalau kayak gitu mending pakai aturan diferensi aja gak sih? Iya, gitu aja daripada kita bolak-balik. Iya, boleh. Dadah. Kan ini tadi kita mau pakai aturan diferensi buat nyari HP-nya Andi ya. Ini ada beberapa proposisi nih. Yang pertama, jika Andi membawa handphone ke kelas, maka handphone Andi tertinggal di kelas. Yang kedua, jika handphone tertinggal di kelas, maka Andi pasti melihatnya ketika pulang tadi. Yang ketiga, Andi tidak melihat handphone itu ketika pulang. Yang keempat, Andi telah membawa handphone di perpustakaan atau ruang kelas. Yang kelima, jika Andi membawa handphone di perpustakaan, maka HP Andi ada di meja perpustakaan. Jadi itu beberapa proposisinya. Sebelum mencari kesimpulan permasalahan dari contoh ilustrasi, apa itu aturan inferensi? Aturan inferensi adalah aturan untuk membuktikan atau menentukan kesimpulan dari premis-premis yang diketahui. Dalam pengambilan kesimpulan, argumen merupakan medianya. Di dalam argumen, terdapat dua kelompok pernyataan, yaitu hipotesis yang terdiri atas premis-premis. Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar, maka semua premisnya harus benar. Sebuah argumen yang benar atau valid tidak menjamin menghasilkan kesimpulan yang benar, karena bergantung pada premis-premis yang digunakan. Jadi, untuk menghindari munculnya kesimpulan yang fatal, maka perlu kepastian bahwa premis yang digunakan adalah benar. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk aturan inferensi dasar: modus ponens, modus tollens, silogisme hipotetik, silogisme disjungtif, resolusi, generalisasi, simplikasi konjungsi, simplikasi biimplikasi, eliminasi, dan divisi khusus. Kita kumpulkan proposisi-proposisi yang Andi katakan. Pertama, jika Andi membawa handphone ke kelas, maka handphone tertinggal di kelas. Kedua, jika handphone tertinggal di kelas, maka Andi pasti melihatnya ketika pulang tadi. Ketiga, Andi tidak melihat handphone itu ketika pulang. Keempat, Andi telah membawa handphone di perpustakaan atau ruang kelas. Kelima, jika Andi membawa handphone di perpustakaan, maka handphone ada di meja perpustakaan. Penyelesaian, kumpulkan terlebih dulu pernyataan dan premis-premis. Yang misalkan, P, Andi membawa handphone ke kelas. Q, handphone tertinggal di kelas. R, Andi melihat handphone ketika pulang. S, Andi membawa handphone ke perpustakaan. T, handphone tertinggal di meja perpustakaan. Maka diperoleh hipotesis sebagai berikut. Pertama, jika P maka Q. Kedua, jika Q maka R. Ketiga, negasi R. Keempat, S atau P. Kelima, jika S maka T. Semua premis harus digunakan, jadi kita susun argumen secara bertahap seperti ini. Argumen pertama, jika P maka Q, keterangan dari premis pertama. Argumen kedua, jika Q maka R, keterangan dari premis kedua. Argumen ketiga, jika P maka R, silogisme hipotetik dari premis 1 dan 2. Argumen keempat, negasi R, keterangan dari premis ketiga. Argumen kelima, negasi P, modus tollens dari premis ketiga dan premis keempat. Argumen keenam, S atau P, keterangan dari premis keempat. Argumen ketujuh, S, eliminasi dari premis 5 dan 6. Argumen kedelapan, jika S maka T, keterangan dari premis kelima. Argumen kesembilan, T modus ponens dari premis 7 dan 8. Jadi, T adalah kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu handphone tertinggal di meja perpustakaan.